Shalom guys, excited banget bisa jumpa dengan kalian dan saya percaya kalian juga excited banget bisa beribadah lagi bersama-sama. And welcome back to our youth online service this week. So teman-teman, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan sekarang bisa sama-sama beribadah lagi Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu ada di setiap kami Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan. Sertai Tuhan ibadah kami dari awal tengah hingga akhir Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang mau menyembah Tuhan bersama-sama, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, malam hari ini kita mau membawa pujian, kita mau bersatu memuji Tuhan kita, amin. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Nyanyikan Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria,
glory bagi Tuhan kita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita layak disembah. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengarkan setiap seruan dari hati kami. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Tuhan, pada malam hari ini kami mau menyanyikan hosana bagi Engkau, Tuhan. Sebab Engkau layak kami tinggikan, sebab Engkau Raja yang layak kami tinggikan, Tuhan. Haleluya.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kita agungkan Tuhan kita. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari kita nyanyikan Hosana.
kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi kita nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan Kau beserta dengan setiap dari kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Roh-Mu beserta dengan kami. Walaupun melalui ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu juga hadir di setiap tempat kami Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan pada saat ini kami mau juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu, biarlah apapun yang Dia katakan, apapun yang Dia difirmankan Tuhan, biarlah setiap dari kami Tuhan berikan kami kefokusan hati supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku dari firman-Mu juga. Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom youth, gimana kabarnya? I hope all of you are doing well karena saya juga doing well dan masih sehat. And kita yakin, kita percaya setiap hari itu ada berkat Tuhan yang baru dan setiap hari ada sukacita yang baru yang kita terima dari Tuhan. So if you are doing well, if you are blessed, dan if you are ready to receive the word of God, kalian boleh type di kolom live chat bilang I'm good, I'm blessed, and I'm ready. Oke, jadi malam ini saya mau sharing dari salah satu ayat firman Tuhan favorit saya. Dan saya yakin kalian semua punya ayat favorit, ayat Alkitab favorit kan? Kalau kalian punya ayat firman Tuhan favorit, mau itu 1, 2, 3, atau lebih, kalian boleh type itu di kolom live chat supaya kita sama-sama diberkati dan kita sama-sama sharing apa yang membuat ayat firman Tuhan mana yang membuat kita bertumbuh lebih dalam Tuhan. Dan kalau kalian ngerasa kalau ayat favorit itu cuma boleh 1, I just wanna say kita boleh punya ayat favorit sebanyak yang kita mau, sebanyak yang kita bisa punya. Karena saya yakin di setiap stage hidup kita, Tuhan pasti berbicara kepada kita melalui ayat-ayat tertentu, ayat-ayat yang beda, dan ayat-ayat itu akan membantu kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan untuk membuat kita itu lebih semangat lagi dalam memperjuangkan iman kita. Okay, so if you have typed in your favorite verses, mari kita sama-sama belajar dari my favorite verse. Jadi salah satu ayat Alkitab favorit saya yang akan saya sharingkan ini itu benar-benar special, because it reminds me about how we as Christians
need to always draw near to God. Karena kita percaya kalau waktu kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Amin. Jadi malam ini saya mau share tentang hidup dekat dengan Tuhan. So, as we have known, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu hidup dekat dengan Tuhan. Alasannya saya udah bilang tadi, waktu kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Dan ayat itu ada di Yakobus 4 ayat 9. If I'm not wrong. Correct me if I'm wrong. Okay, so kalau kalian sudah siap dengarkan firman Tuhan, mari kita buka di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Let's read together dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kita sama-sama baca ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Okay, so before we dig deeper to the word of God, mari kita sama-sama berdoa dulu. Bapak surga, terima kasih karena Kau baik. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru, dan kami juga bersyukur karena Engkau telah memimpin kami dari awal hari ini, sepanjang hari kami hingga saat ini ketika kami bersama-sama beribadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengarkan firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus Engkau yang jamah setiap hati kami, sehingga kami bisa fokus kepadamu, dan kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Bapa, Engkau kuasai hati pikiran kami, biar hati pikiran kami hanya tertuju padamu sepanjang kami dengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya ketika kami mau dengarkan firman-Mu, Tuhan, firman-Mu akan menyegarkan kami lagi, karena firman-Mu itu luar biasa ajaib, dan firman-Mu itu berguna untuk mengajar kami, untuk membimbing kami, untuk mendidik kami, untuk mengetahui mana yang berkenan kepadamu, mana yang benar dan mana yang kudus, mana yang suci, dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman yang kami dengar malam hari ini akan menjadi berkat tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi akan juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami ketika kami mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, jadi malam ini kita mau belajar gimana caranya supaya kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Jadi ada 3 cara menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2. Gimana caranya supaya kita hidup dekat dengan Tuhan. Oke, cara yang pertama adalah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi ayat tadi kan, di ayat 1 tuh Paulus sudah menasihatkan jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka dan tubuh kita sebagai pendengar, sebagai yang membaca firman Tuhan malam ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini untuk mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah, kita harus kita butuh yang namanya komitmen. Kita juga butuh yang namanya keputusan dari diri kita sendiri, karena kalau kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, itu kita nggak boleh terpaksa. Right? Jadi dalam versi terjemahan sederhana Indonesia, saya hanya akan baca sebagian dari terjemahan sederhana Indonesia karena cukup panjang. So if you're curious, kalian boleh cek sendiri nanti. Jadi di dalam versi terjemahan sederhana Indonesia, di sini tuh terjemahannya seperti ini. Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi, tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu, walaupun sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi di sini tuh saya highlight mengambil keputusan. Jadi kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan pada Tuhan, kita harus mengambil keputusan.
we must make a commitment. Dan waktu kita sudah make commitment, kita sudah ambil keputusan, itu artinya kita bersedia untuk hidup untuk Tuhan. Kita bersedia untuk menyembah Tuhan, kita bersedia untuk taat kepada firman Tuhan, dan kita bersedia untuk benci kepada dosa dan melawan iblis. Dan kalau kalian mau tahu ayat firman Tuhannya di mana, itu ada di Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 1 Petrus 5 ayat 9. Dan selanjutnya kita juga kalau waktu kita sudah ambil keputusan untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita sudah bersedia untuk meniru Kristus, mengikuti Kristus, melayaninya. Dan melayani Tuhan di sini itu nggak cuma melayani Tuhan di gereja atau di komsel. Kita juga bisa melayani Tuhan melalui apa yang kita lakukan dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Dan itu termasuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi when we show kindness to others, itu juga cara untuk kita melayani Tuhan. Next, waktu kita sudah membuat keputusan, mengambil komitmen untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, kita bersedia hidup oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. So, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan bagi Tuhan itu juga berarti bahwa kita bersedia meninggalkan cara hidup kita yang lama dan menjadikan tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Karena waktu kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, that means we are allowing Holy Spirit to live in us, to fill us, and to work through us. Jadi waktu kita sudah bersedia untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan, kita juga bersedia untuk mengundang Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, untuk bekerja di dalam kita, dan untuk menjadi pembimbing kita. Oke? So, cara yang kedua adalah meninggalkan cara hidup yang tidak baik. So, kalau di versi TSI tadi kan terjemahan sederhana Indonesia, di situ kita sudah tahu bahwa Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma untuk tidak lagi mengikuti cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. So, di sini tuh berarti kalau kita tahu kita punya kebiasaan buruk apa gitu, kayak kita suka gaming sampai overnight, kita gamingnya udah kelewatan batas sampai kita lupa makan, lupa baca firman Tuhan, then we need to tinggalkan cara itu. If we still if we still want to play, bukan berarti kita nggak boleh main game, tapi ada batasnya. Dan segala sesuatu yang firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kita lakukan kalau itu udah menjadi prioritas kita, melebihi prioritas kita kepada Tuhan, that means itu udah penyembahan berhala, dan kita nggak mau dong. Kita udah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ternyata kita di sisi lain kita masih hidup dalam dosa. Kita nggak mau kan? Jadi kalau kita tahu kita punya kebiasaan buruk nonton YouTube sampai terlalu over, oke. Saya kadang masih suka nonton video sampai over. So we need to learn together gimana caranya kita berubah dalam cara hidup kita untuk jadi persembahan yang hidup yang berkenan pada Tuhan. Jadi kalau kita tahu ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita nggak lagi memprioritaskan Tuhan di tempat pertama, then we need to introspeksi diri kita sendiri. Kita harus koreksi diri kita sendiri. Kita harus atur gimana caranya supaya Tuhan menjadi prioritas utama kita, dan yang lain-lainnya kita atur, kita manage waktu kita atur gimana caranya supaya hal-hal yang menjadi hobi kita, yang menjadi kesenangan kita itu nggak mengganggu pertumbuhan rohani kita, dan nggak mengganggu kita sebagai saksi Kristus, nggak mengganggu kita dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, nggak mengganggu kita dalam melayani Tuhan. Oke? Oh, yang paling penting nggak mengganggu gimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dalam terjemahan NLT, New Living Translation, kata-kata jangan menjadi serupa dengan dunia ini itu diterjemahan dengan dua kata, yaitu don't copy, yang memiliki arti kita nggak boleh meniru, jangan meniru.
Dengan kata lain, meninggalkan cara hidup yang tidak baik juga memiliki maksud jangan tiru cara hidup yang tidak baik atau cara hidup yang duniawi. Nah, supaya kita nggak meniru cara hidup yang duniawi, cara hidup yang nggak berkenan pada Tuhan, kita harus memisahkan diri dari apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita untuk membenci dosa dan mengasihi apa yang benar. Jadi kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Di situ dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Oke? Jadi kita harus ingat kalau firman Tuhan tuh selalu berguna, berfungsi untuk mendidik kita, mengajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan yang paling penting adalah firman Tuhan selalu ada, Roh Kudus selalu membimbing kita supaya kita bisa mengikuti teladan Tuhan lebih baik lagi. Oke? Seringkali seperti yang kita tahu, seringkali itu cara hidup duniawi itu membawa kita jatuh ke dalam dosa. Menurut kalian, apa kira-kira hal duniawi yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa? Kalian bisa type itu di kolom live chat. Kita bisa saling belajar lewat situ. Dan sambil kalian ketik di live chat, saya mau sebutin ada beberapa yang firman Tuhan juga udah sebutin apa yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi hal-hal ini seperti ketamakan atau keserakahan, keegoisan atau mementingkan diri sendiri, iri hati, benci, dengki, balas dendam, kepahitan, terus kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak layak, terus hawa nafsu, pertikaian, fitnah, hiburan duniawi. Jadi semua ini kalau kita nggak bisa kontrol dengan baik, kalau kita tergoda aja untuk touch one of these things, itu bisa buat kita jatuh ke dalam dosa. Yang paling bisa bikin kita nggak sadar kita udah terjerumus di dalamnya itu adalah waktu kita mulai iri hati, waktu kita mulai ada kepahitan, waktu kita mulai benci, waktu kita mulai mau balas dendam. So malam hari ini kita introspeksi diri kita sendiri, kira-kira ada nggak dari hal-hal yang negatif yang udah kita sebutin tadi, yang kalian udah type in di live chat, kira-kira ada nggak yang sebenarnya nggak sengaja kalian udah lakukan, nggak sengaja kalian udah terjerumus di dalamnya? Kalau ada, malam hari ini kita sama-sama berdoa, minta kepada Roh Kudus, minta kepada Tuhan untuk bantu kita keluar dari setiap kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini, supaya kita bisa mempersembahkan diri kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan dan yang kudus. Oke? Terus di dalam versi CCB, 圣经当代译本修订版. Oke, di terjemahan Mandarin yang satu ini tuh agak interesting karena di sini tuh ditulisnya 你们不可追随世界的潮流. Jadi artinya di sini kalau diterjemahkan langsung, artinya dari kata-kata ini adalah kalian tidak boleh mengikuti tren di dunia ini. Tren. Jadi kita selalu bilang kita, dunia ini cepat banget berjalannya. Selalu ada tren-tren yang baru. Nah, sebenarnya kata-kata kalian nggak boleh mengikuti tren di dunia ini itu bukan berarti kalian jadi orang seperti orang purba yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Bukan. Tapi maksud dari ayat ini, 你们不可追随世界的潮流, nggak boleh mengejar tren dunia ini, itu maksudnya itu lebih ke kita nggak boleh sampai mengikuti cara hidupnya orang dunia ini. Kalau ada yang ngerasa premarital sex itu fine-fine aja, kita nggak boleh bilang kayaknya oke deh, kayaknya fine deh, ikut gitu. Itu kita nggak boleh ikut.
Karena kita tahu sendiri di firman Tuhan, premarital sex itu dosa. Terus kalau ada yang tren-tren yang pakai bajunya yang kurang proper, kurang menjadi berkat, kita it's not that we cannot wear, it's not that we shouldn't wear. Sebenarnya lebih ke apakah itu berfaedah untuk kita. Kalian kalau mau pakai silakan, tapi kita harus pikirkan lagi, kita harus koreksi, introspeksi lagi, kita harus lebih ke pikirkan baik-baik apakah semua tren di dunia ini tuh berfaedah untuk kita. Apakah hal-hal yang lagi trending itu bisa jadi berkat untuk kita dan untuk orang-orang sekitar kita. Apakah tren yang sedang on top sekarang ini bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau malah buat kita jauh dari Tuhan. Jadi dalam segala apapun dalam hidup kita harus terus tanya diri kita sendiri, apakah kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan. Oke? Jadi yang pertama tadi kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, dan mempersembahkan diri itu nggak bisa dipaksa oleh orang lain. Kita sendiri yang harus ambil keputusan apakah kita mau mempersembahkan diri kita pada Tuhan. Dan kalau kita sudah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, itu artinya kita mau meninggalkan cara hidup yang lama dan menjadikan tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Dan cara yang kedua adalah udah ada di dalam cara yang pertama tadi, kita harus meninggalkan cara hidup yang tidak baik, cara hidup yang duniawi, yang menurut orang lain fine, tapi belum tentu itu fine di mata Tuhan. Oke? Yang ketiga adalah kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kan di sini di ayat kedua tadi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di terjemahan NLT tadi yang saya udah sebutin, di situ tuh tulisnya let God transform you into a new person by changing the way you think. Jadi artinya biarkan Tuhan mengubah kita menjadi pribadi yang baru dengan cara mengubah cara pikir kita. Jadi cara pikir kita tuh harus diubah kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kita nggak boleh lagi berpikir dengan cara pikir kita yang dulu. Kita harus memikirkan dengan cara pikirnya Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, apakah kita harus memikirkan apakah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah hidup kita sudah berkenan pada Tuhan atau belum? Kalau belum, bukan berarti kita terus bilang, aku belum layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tahu kita belum hidup berkenan pada Tuhan, kita sebaliknya harus berusaha gimana caranya supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan pada Tuhan. Bukan malah kita bilang, ya udah aku nggak layak di hadapan Tuhan, terus aku nggak mau lagi baca firman Tuhan, aku nggak mau lagi ibadah. No, that's a wrong thinking. Itu Tuhan nggak mau. Itu nggak sejalan dengan pikiran Tuhan. Oke? Jadi banyak terjemahan lain sebenarnya itu lebih kurang dengan terjemahan yang versi NLT ini. Biarkan Tuhan membuat pribadi kita menjadi baru, okay? Supaya kita bisa berubah menjadi pribadi yang baru, kita harus berkomitmen kepada Tuhan. Makanya cara yang pertama tadi kan, waktu kita sudah bersedia, kita mau mempersembahkan diri kita pada Tuhan, itu kita harus ambil keputusan dulu, kita harus berkomitmen dulu. Terus kita berserah pada Tuhan. Dan yang paling penting, kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Kita harus ubah cara pikir kita supaya cara pikir kita bukan lagi cara pikir kita yang lama, tapi cara pikir seperti cara pikirnya Tuhan Yesus. Oke? Di Filipi pasal 2 ayat 5 itu di terjemahan NIV-nya itu seperti ini, have the same mindset as Christ Jesus. Jadi di situ juga udah jelas kita harus punya same mindset, kita harus punya cara pikir yang sama dengan Tuhan Yesus. Di versi NLT, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Jadi di sini malah ditulis ya, kita harus punya attitude yang sama, sikap yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus punya sikap seperti apa ya, kita harus belajar
kita harus ikut teladannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu rendah hati, ya kita harus belajar rendah hati. Kalau Tuhan Yesus itu penuh kasih, kita harus belajar penuh kasih. Di terjemahan ERV, di situ tulis think the way Christ Jesus taught. Jadi yang saya udah sebutkan tadi berkali-kali, we have to think the way Jesus taught. Kita harus berpikir dengan cara pikirnya Tuhan Yesus. Oke? Gimana caranya menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan? Nah, gimana caranya? Kalian boleh type itu di live chat. Mana tahu waktu kalian ketik itu, yang saya kasih tahu itu yang sama. Oke? Cara yang pertama adalah kita harus baca dan renungkan firman Tuhan. Jadi di Mazmur pasal 119 11-16 dan Mazmur 1 ayat 1-2 itu udah jelas ngomongin tentang kita sebagai orang-orang percaya, kita harus baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Daud pemazmur saja bersedia untuk, lebih ke merindukan firman Tuhan. Mereka baca firman Tuhan, mereka mencintai, mengasihi firman Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan. Oke, biar kita lebih jelas lagi, kita buka sama-sama di Mazmur pasal 119. Kita baca dulu yang Mazmur 119 11-16. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Terus di Mazmur pasal 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi di sini udah jelas banget, kalau kita mau menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, kita harus baca firman Tuhan dan kita harus merenungkan firman Tuhan. Jadi baca doang nggak cukup, renungan doang nggak cukup, kita harus mempelajari firman Tuhan, kita harus kenal firman Tuhan itu. Oke? Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Kristus. Oke? Di ayat mana kita bisa tahu kita harus tinggal dalam Kristus? Di Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Oke? Kita baca sama-sama. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya padanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terus di Yohanes pasal 15 ayat 7, Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi di sini sudah jelas banget, kalau kita mau menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan Yesus, kita harus yang pertama tadi baca dan renungkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Terus yang ketiga yang gak kalah penting adalah kita harus berdoa minta Roh Kudus untuk memperbarui pikiran kita setiap hari. Oke, karena kita gak bisa melakukan cara-cara ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menguatkan kita supaya kita bisa tetap kuat, bisa tetap berkomitmen untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan untuk berkomitmen hidup dekat dengan Tuhan. Ya mungkin kalian akan bilang, kok caranya gini-gini aja tiap kali dengar khotbah kok cuma baca firman, renungan firman, berdoa, terus nggak ada cara lain apa? Nah, Tuhan Yesus kan udah kasih kita teladan kan? Tuhan Yesus udah kasih kita teladan untuk mengikuti, untuk hidup seperti Dia. Tuhan Yesus selalu bilang, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia selalu bilang ke murid-muridnya, ikutlah teladanku, gitu loh. Tuhan Yesus selalu mengajarkan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus selalu bilang, ikut teladanku, gitu. Jadi kita kalau mengaku sebagai pengikut Kristus, murid-muridnya Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus ikut teladannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berdoa, ya kita harus berdoa. Kalau Tuhan Yesus
spend time alone with God. Kalau Tuhan Yesus luangkan waktu pribadi dengan Tuhan, bukan luangkan, lebih ke menghabiskan waktu pribadi dengan Tuhan. Kita harus lakukan itu. Kalau Tuhan Yesus saja melayani Tuhan, melayani Bapa yang di surga, dengan cara show kindness to others, dengan cara menunjukkan kebaikan kepada orang sesamanya, ya kita harus lakukan itu. Terus kalau Tuhan Yesus saja menyembah di bait Allah, ya sekarang kita nggak bisa ke gereja, kita cuma bisa ibadah online, ya lakukan itu. We still can do it, we still can worship wherever we are. Kita udah nggak terbatas lagi dengan kita seperti orang zaman dulu, kalau mau menyembah Tuhan hanya bisa di bait suci. Kita bisa menyembah Tuhan di mana aja. And we can worship God. We must worship God in spirit and truth. Kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan Yesus saja menyembah Tuhan, menyembah Bapa, kenapa kita nggak melakukan itu? Kalau kita mengaku kita sebagai pengikut Tuhan, kalau kita mau hidup dekat dengan Tuhan, ya kita harus lakukan. Kita harus tiru Tuhan Yesus, tiru teladan Tuhan Yesus. Oke? Jadi we have to imitate Christ in our daily life. Kita harus mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Kalau yang penting itu harus diulang-ulang supaya kita ingat. Setuju nggak? Oke, so as closing, saya mau ulangi lagi. Supaya kita hidup dekat dengan Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan menurut Roma 12:1-2. Yang pertama tadi, kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Yang artinya, sebelum kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, we need to make commitment. Kita harus buat keputusan, ambil keputusan, buat komitmen untuk mempersembahkan diri kita pada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus meninggalkan cara hidup yang tidak baik. Dan itu artinya kita tidak boleh meniru lagi kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan pada Tuhan, yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus menyelaraskan pikiran kita dan pikiran Tuhan. Yang artinya kita harus berpikir dengan cara pikirnya Tuhan. Dan supaya kita bisa berpikir dengan cara pikirnya Tuhan, kita harus sering-sering baca Alkitab. Kita harus selalu baca Alkitab dan renungkan firman Tuhan. Kita harus berdoa kepada Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus memperbarui pikiran kita dan menolong kita supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita dan sepenuh jiwa kita. Dan kita harus tinggal dalam Kristus, itu yang paling penting. So guys, kalau kalian malam hari ini masih struggle dengan 3 hal ini, saya ajak kalian untuk berdoa bersama-sama saya, karena we are on this journey on earth. Kita nggak sendirian. Kita semua sama-sama ada di dalam perjalanan dunia ini, perjalanan rohani kita, pertumbuhan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dekat lagi pada Tuhan. Okay guys? So let's respond to the word of God. Mari kita respon firman Tuhan malam hari ini. Kita mau mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mau dekat pada Tuhan. If you really want to respond, to do it, let's respond with prayer. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surga, terima kasih karena Engkau baik. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga sekarang. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu telah mengingatkan kami sekali lagi untuk hidup dekat dengan-Mu. Dan kami bersyukur karena kami sudah belajar dari firman-Mu dari Roma 12 ayat 1-2 ini, supaya kami mempersembahkan tubuh kami sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus kepadamu. Dan kami juga belajar bahwa Engkau telah menasihatkan kami melalui Rasul Paulus bahwa kami tidak boleh lagi meniru cara-cara dunia ini, norma-norma di dunia ini, tapi kami harus memperbaharui pikiran kami supaya kami tahu apa yang baik, yang berkenan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, setiap kami yang masih struggle untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu, yang masih struggle untuk meninggalkan cara-cara hidup yang duniawi, yang masih struggle untuk menyelaraskan pikiran kami kepadamu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau
serahkan hidup kami mau komitmen. We want to make this commitment to you, God, bahwa kami tidak mau lagi hidup dengan cara hidup kami yang lama. Tapi Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami mau buat komitmen ini. Benar-benar kami mau menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran-Mu. Kami mau baca firman-Mu lebih dan lebih lagi. Kami mau renungan firman-Mu setiap hari. Dan kami mau tinggal di dalam-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, hidup kami semakin hari menjadi hidup yang seperti hidup Kristus. Yang mengikuti teladan Kristus. Sehingga ketika kami melakukan aktivitas kami hidup sehari-hari, kami bisa menjadi saksi-Mu bagi orang-orang sekitar kami. Dan ketika mereka melihat kami, mereka melihat Roh Kudus Engkau bekerja di dalam kami. Sehingga ketika kami bersaksi kepada mereka tentang Tuhan Yesus, tentang Injil-Mu, mereka benar-benar diberkati dan Engkau menjamah hati mereka, sehingga mereka melalui kesaksian kami tentang Engkau, mereka mau percaya firman-Mu, dan mereka mau bersama-sama take part untuk menikmati berkat yang telah kami terima daripada-Mu, sehingga kami tidak sendirian untuk menikmati berkat-Mu, tapi kami bersama-sama menikmati berkat yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau bimbing kami, tuntun kami, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami tidak lagi hidup dengan cara hidup yang lama, tidak lagi hidup dengan cara hidup yang duniawi, tapi kami hidup berkenan di hadapan-Mu, melakukan firman-Mu, dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. So hope you guys are blessed with this sermon, this sharing. Sekali lagi saya mau ingatin, kita semua bisa punya banyak favorite verses, dan yang paling penting adalah kita harus selalu hidup dekat dengan Tuhan. Oke? Ingat 3 poin yang tadi, mempersembahkan diri kepada Tuhan, meninggalkan cara hidup yang tidak baik, cara hidup yang duniawi, dan menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Oke? God bless you all. Thank you. Sekarang marilah kita mau berdoa berkat. Kita tutup mata kita dan angkat tangan kita. Mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, Tuhan, untuk setiap dari kami, Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami ibadah, Tuhan, dari awal hingga sekarang, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami, Tuhan. Engkau yang jaga kami, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyinari kami, Tuhan. Dan Engkau yang memberi kasih karunia ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Gloria, besar Tuhan.